Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang Al-Aqidatul Islamiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, Ma huwa tauhidul ilah. Apa itu tauhid ilah? Maksudnya adalah apa itu tauhid uluhiyah. Beliau menjawab, huwa ifraduhu bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya. Kaddu'ai wadzabahi wan nadhri, seperti berdoa, bernadar dan menyembelih. Maka tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh seseorang mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah. Ilah kalian adalah ilah yang satu, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Zat yang Maha Penyayang. Dan juga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, Nabi kita mengatakan, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Hendaknya engkau yang pertama kali engkau seru kepada mereka adalah kalimat syahadata alla ilaha illallah. Persaksian tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis sahih muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah. Hendaknya engkau yang pertama kali dakwahkan kepada mereka, serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Sebagian para ulama menjelaskan kepada kita, tauhidul uluhiyah wa hiya ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya. Bi alla yatakhidal insanu ma'allahi ahadan. Maka tidak boleh seseorang dia mengambil bersama Allah sesembahan yang lain. Tidak boleh bagi kita semuanya mengambil sesembahan bersama Allah sesembahan yang lain. Ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi. Ia menyembah kepadanya, ia mendekatkan diri kepadanya, kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarraba ilaihi, sebagaimana ia beribadah kepada Allah dan juga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang mereka mendekatkan diri kepada selain Allah sebagaimana dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang ia beribadah kepada selain Allah sebagaimana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama telah menjelaskan dalam kitab akidah mereka, fala nad'u illallah, maka tidak boleh kami berdoa kecuali hanya kepada Allah saja.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Lihatlah, inilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Inilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kepada kita, Allah memanggil kita agar kita menyembah, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah kepadaku. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Kemudian kata para ulama, fala nakhafu illallah, dan tidak boleh kami takut kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan. Syaitan hendak menakut-nakuti walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan hendaknya kalian takut kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, tidak boleh kita takut kepada mereka. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ia menjelaskan di dalam kitabnya Syarah Ushul Tsalatsah bahwasanya takut itu ada 3. Yang pertama, takut di dalam tabiat, maka tidak mengapa. Seperti seorang takut kepada api, takut kepada binatang buas, takut jika dirinya tenggelam di lautan, maka ini adalah takut yang sifatnya tabiat dan itu tidak mengapa, boleh. Atau seorang dia takut terhadap corona, maka takut seperti ini takut tabiat dan diperbolehkan oleh syariat kita ini. Diperbolehkan oleh syariat kita ini. Ya. Yang kedua adalah takut ibadah. Maka takut ibadah inilah yang dilarang di dalam syariat kita. Seperti seseorang takut kepada orang lain yang mendatangkan dirinya beribadah kepadanya, maka ini haram, tidak boleh. Begitu dia takut kepada seseorang atau dia takut kepada yang lainnya dan mendatangkan dirinya beribadah kepada orang tersebut, kepada makhluk tersebut, maka ini baru takut yang diharamkan. Karena takutnya mendatangkan dirinya beribadah kepada makhluk yang dia takuti. Yang ketiga ada takut, yaitu yang bersifatnya sir. Takut sir ini adalah takut yang tersembunyi. Seperti seseorang takut kepada penghuni kubur. Atau dia takut kepada para wali. Atau dia takut kepada orang yang kita hadir. Atau dia takut kepada Dewi Sri dan dewi-dewi lainnya. Dia takut. Jika tidak memberikan tumbal kepada mereka, akan terjadi malapetaka. Sehingga mereka memberikan tumbal kepadanya, beribadah kepadanya. Maka ini takut yang keliru. Maka tidak diperbolehkan. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa takut seperti ini juga adalah takut kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan hendaknya kalian takut kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian kata para ulama, wala natawakkalu illallah, dan tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh seseorang mereka bertawakal kepada selain Allah, bertawakal kepada kuburan, bertawakal kepada keris, bertawakal kepada jimat dan sebagainya, tidak boleh, haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian orang-orang yang beriman. Wala nasta'inu illallah, dan tidak boleh kamu meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tidak boleh seseorang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seseorang mereka meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya dalam meminta pertolongan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dapat menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang meminta pertolongan kepada sama manusia yang di mana manusia tersebut mampu melakukannya, maka ini boleh. Yang ketiga, seseorang meminta pertolongan kepada makhluk yang dia tidak mampu di dalamnya, maka ini tidak boleh. Maka ini apa? Tidak boleh. Wala nasta'izu illa billah, dan tidak boleh kami meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia. Ini juga sama ya. Bahwasanya meminta perlindungan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyempurnakan ibadahnya. Yang kedua, meminta perlindungan kepada benda, kepada makhluk. Maka jika itu memang benar adanya, maka boleh. Seperti seseorang berlindung ya dari rumah agar tidak terkena hujan dan agar tidak terkena panas, maka tidak mengapa berlindung seperti ini. Adapun yang dilarang adalah mereka berlindung kepada makhluk yang di mana makhluk tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Ia berlindung kepada penghuni kubur, ia berlindung kepada sesuatu perkara yang gaib yang tidak nampak kepadanya, tidak mengefek kepada dirinya, maka ini dilarang. Lalu kata para ulama, wa hadzal naw'u min at-tauhid huwa alladhi ankarahu al-kuffar qadiman wa hadithan. Dan macam tauhid ini, itu tauhid uluhiyah, adalah tauhid yang telah diingkari oleh orang-orang kufar baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Orang-orang kafir terdahulu mereka mengingkari tentang tauhid uluhiyah. Dan juga orang-orang kafir pada zaman sekarang, mereka juga mengingkari tauhid uluhiyah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun." Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya, sama seperti pada zaman sekarang. Ketika kita menyerukan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, ketika kita menyerukan kepada mereka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada syariat Allah, agama Allah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair gila ini? Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini? Sama seperti mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan nenek moyang kami, tradisi kami untuk mengikuti pemahaman ini? Iya, sama seperti itu. Bahkan dalam ayat yang lain ditegaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami mereka beribadah seperti ini. Qala, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalau begitu sungguh kalian dan bapak-bapak kalian berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Lihatlah. Iya.
Jadi orang-orang kufar, baik yang terdahulu maupun sekarang, mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka mengingkari tauhid di dalam peribadatan, mengesahkan, memurnikan beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka mengingkarinya. Sehingga mereka masih mencari wasilah-wasilah yang lain, meminta, berdoa kepada yang lain untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.